Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan soal pretest PPG dalam jabatan untuk guru PAUD. Bagi yang baru bergabung, silahkan tombol subscribe-nya ditekan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang anak di kelompok PAUD menunjukkan minat yang tinggi dalam menjelajahi alam dan lingkungan sekitar. Sebagai guru PAUD, bagaimana Anda dapat memanfaatkan minat ini dalam pembelajaran sehari-hari? A. Mengabaikan minat anak dan tetap melanjutkan pembelajaran rutin. B. Mengajarkan anak tentang penggunaan teknologi modern dalam eksplorasi lingkungan. C. Mendorong anak untuk membaca buku tentang alam dan lingkungan. D. Mengatur kunjungan lapangan dan kegiatan eksplorasi alam di luar ruangan. E. Mengarahkan anak untuk fokus pada pembelajaran akademis yang lebih formal. Di sebuah kelompok PAUD terdapat seorang anak yang menunjukkan kesulitan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sebagai guru PAUD, bagaimana Anda dapat membantu anak ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis? A. Memberikan instruksi yang terperinci dan memberikan solusi langsung untuk masalah yang dihadapi anak. B. Menghindari memberikan anak tantangan atau masalah yang kompleks untuk dipecahkan. C. Mendorong anak untuk mengandalkan teman sebaya dalam memecahkan masalah. D. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan ide-ide mereka sendiri dan mengeksplorasi berbagai solusi. E. Mengabaikan kesulitan anak dan menganggapnya sebagai masalah individual. Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan ide-ide mereka sendiri dan mengeksplorasi berbagai solusi. Seorang anak di kelompok PAUD menunjukkan minat yang besar dalam seni dan ekspresi kreatif. Sebagai guru PAUD, bagaimana Anda dapat mendukung perkembangan bakat seni anak ini? A. Mengarahkan anak untuk fokus pada kegiatan akademis yang lebih penting. B. Memberikan anak waktu yang sangat terbatas untuk berkreasi secara bebas. C. Memberikan petunjuk yang sangat terperinci tentang apa yang harus dilakukan dalam kegiatan seni. D. Mendorong anak untuk mengeksplorasi berbagai media seni dan menyediakan berbagai materi serta alat untuk berkreasi. E. Melarang anak untuk melakukan kegiatan seni karena dianggap mengganggu kedisiplinan. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu mendorong anak untuk mengeksplorasi berbagai media seni dan menyediakan berbagai materi serta alat untuk berkreasi. Seorang anak di kelompok PAUD menunjukkan minat yang tinggi dalam membaca dan menulis sejak usia dini. Sebagai guru PAUD, bagaimana Anda dapat mendukung perkembangan literasi anak ini? A. Membatasi waktu yang dihabiskan untuk membaca dan menulis. B. Memberikan materi bacaan yang sederhana dan tidak menantang bagi anak. C. Membatasi akses anak ke berbagai jenis buku dan materi literasi. D. Mendorong anak untuk menulis catatan dan esai yang lebih panjang. E. Memberikan akses yang luas kepada anak untuk berbagai jenis bacaan dan menumbuhkan minat. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu memberikan akses yang luas kepada anak untuk berbagai jenis bacaan dan menumbuhkan minat membaca dan menulis. Teori belajar behavioristik mengemukakan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses pembentukan yang melibatkan stimulus dan respon. Siapa tokoh utama yang dikaitkan dengan teori ini? A. Sigmund Freud. B. Ivan Pavlov. C. Jean Piaget. D. Albert Bandura. E. Lev Vygotsky. Jawabannya adalah B. Ivan Pavlov. Dalam teori behavioristik, apa yang dimaksud dengan conditioning klasik? A. Perbedaan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon yang dihasilkan dari tindakan individu. B. Penggunaan hukuman dan penguatan untuk menghasilkan perubahan perilaku. C. Proses pembentukan asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menghasilkan respons tertentu. D. Pemberian hadiah untuk meningkatkan kecenderungan perilaku yang diinginkan. E. Proses pembentukan konsep dan pengetahuan melalui interaksi sosial. Jawabannya adalah C. Proses pembentukan asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menghasilkan respons tertentu.
Dalam konteks pembelajaran konstruktivistik, berikut ini adalah prinsip-prinsip yang relevan, kecuali A. Guru berperan sebagai fasilitator, B. Siswa berperan sebagai objek pembelajaran, C. Pengajaran berpusat pada guru, D. Pembelajaran berbasis pengalaman, E. Pembelajaran aktif dan kolaboratif. Jawabannya adalah C. Pengajaran berpusat pada guru. Salah satu teori belajar yang diperkenalkan oleh Albert Bandura adalah teori belajar melalui pengamatan atau observational learning. Teori ini menekankan pentingnya faktor berikut dalam proses pembelajaran, kecuali A. Perhatian atau attention, D. Retensi atau retention, C. Reproduksi atau reproduction, D. Motivasi atau motivation, E. Penguatan atau reinforcement. Jawaban yang tepat adalah E. Penguatan atau reinforcement. Teori kognitif menganggap bahwa pembelajaran melibatkan proses mental dan kognitif yang kompleks. Salah satu konsep penting dalam teori kognitif adalah skema. Skema dapat dijelaskan sebagai A. Representasi mental tentang bagaimana melakukan tugas tertentu, B. Pandangan individu tentang dirinya sendiri, C. Pengelompokan informasi ke dalam kelompok yang berarti, D. Kecenderungan individu untuk mencari persetujuan sosial, E. Teknik mengingat informasi melalui pengulangan yang berulang. Jawabannya adalah C. Pengelompokan informasi ke dalam kelompok yang berarti. Dalam konteks HOTS, High Order Thinking Skill, berikut ini adalah contoh aktivitas yang mendorong pemikiran kritis dalam pembelajaran, kecuali A. Menganalisis argumen yang dikemukakan dalam kelas, B. Mengingat fakta-fakta penting dari bacaan, C. Menyusun argumen baru berdasarkan informasi yang diberikan, D. Mengidentifikasi asumsi yang mendasari pendapat seseorang, E. Membuat pertanyaan reflektif tentang topik pembelajaran. Jawabannya adalah B. Mengingat fakta-fakta penting dari bacaan. Baiklah teman-teman, Demikianlah semuanya. Terima kasih soal sudah hadir pembahasan diri di channel saya ini. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat bagi Assalamualaikum warahmatullahi kalian wabarakatuh. semuanya. Selamat berjuang. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.